Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat, namun sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu menyertai kami sampai saat ini. Kami akan belajar sekolah Sabat. Berikan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sepanjang pelajaran yang kedua di minggu ini kita belajar tentang pelayanan Yesus. Dan pada hari Selasa ini kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat dengan judul Lebih Banyak Lagi Pelayanan Sabat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran pada hari Selasa ini diambil dari sebuah cerita Alkitab yang terdapat di dalam buku Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34. Di mana di sana bercerita tentang bagaimana Yesus melayani atau menolong keluarga dari Petrus, dan juga di sana akan ada beberapa pelajaran rohani yang bisa kita ambil dan diterapkan di dalam kehidupan kita. Marilah kita mulai menyimak cerita ini, di mana ketika pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berbakti. Kemudian setelah kebaktian selesai, Yesus dan juga murid-muridnya keluar dari sinagog atau keluar dari rumah ibadah. Biasanya ketika selesai beribadah maka akan ada seperti mungkin kumpul-kumpulan atau makan bersama atau persekutuan ya yang diadakan. Tetapi pada hari itu Yesus dan murid-muridnya segera mengundurkan diri, bergegas pergi. Kenapa? Karena Yesus mendapat kabar bahwa ibu mertua dari Simon Petrus mengalami sakit demam, ya, sehingga Yesus dan beberapa murid-murid diantaranya Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes kemudian bergegas ke rumah dari ibu mertua Petrus ini yang sedang sakit. Ya, sesampainya di sana Yesus bertanya dan juga Yesus menyembuhkan dengan cara memegang tangan dari ibu mertua. Ya, sungguh luar biasa mujizat Tuhan ketika Tuhan memegang tangan dari ibu mertua Petrus, maka ibunya langsung sembuh. Ya, luar biasa kuasa dari Yesus menyembuhkan akan ibu mertua dari Petrus ini. Dan ada suatu pelajaran menarik ya yang bisa kita ambil dari cerita ini, di mana Yesus sangat memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dan jiwa melayani yang sangat tinggi. Bagaimana hari Sabat pun Yesus tetap melayani, Yesus tetap berkunjung untuk menyembuhkan akan orang-orang. Ya, ini sangat luar biasa. Artinya hari Sabat kita harus aktif juga untuk melayani. Dan ketika ibu mertua Petrus ini sembuh, ibu mertua Petrus ini merasa dia telah diselamatkan, dia telah disembuhkan oleh Yesus sehingga dia melayani orang lain. Ya, jadi ini juga kita bisa ambil menjadi suatu pelajaran rohani yang penting, bahwa ketika kita telah diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita telah disembuhkan oleh Tuhan, kita harus juga melayani orang lain. Artinya kita menjadi perantara juga ya di dalam kehidupan ini untuk melayani orang lain, untuk mungkin membantu kesembuhan orang lain, dan mungkin berbagai jenis pelayanan ya, apa saja bisa kita lakukan untuk melayani orang lain. Intinya ini merupakan suatu teladan yang baik ya. Jadi ketika kita merasa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan, hendaknya kita juga bisa melayani orang lain, bisa memberikan berkat kita kepada orang lain. Ya, dan pada hari itu bukan hanya ibu mertua Petrus saja yang disembuhkan, tetapi ketika mendengar bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, datang banyak orang dari berbagai tempat ke rumah ibu mertua Petrus untuk minta disembuhkan. Ya, ada di antaranya banyak sekali penyakit, ada juga yang sedang kerasukan setan dan lain-lain. Mereka datang membawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Ya, dan Yesus di situ menunjukkan pelayanannya pada hari Sabat. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa ketika pada hari Sabat merupakan hari pelayanan,
hari untuk melayani. Jadi ketika kita pada saat hari Sabat, kita bukan saja menjadi penduduk di dalam bangku-bangku gereja atau bukan sekedar memenuhi gereja ini, tetapi kita juga harus aktif di dalam melayani, di dalam pelayanan. Lebih banyak lagi pelayanan yang harus kita lakukan pada hari Sabat seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Nah, ini menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Biarlah dua pelajaran rohani yang kita dapatkan pada pelajaran ini boleh membantu kita supaya lebih aktif, lebih banyak lagi pelayanan yang kita lakukan pada hari Sabat, dan juga supaya ketika kita telah dilayani, kita juga bisa melayani orang lain. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Selasa ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.